Oke, hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang benar-benar jadi kunci buat ngertiin transformasi ekonomi sebuah negara, yaitu industrialisasi. Ini bukan cuma soal bangun pabrik loh, tapi ini tuh cerita gimana sebuah bangsa bisa mengubah nasib ekonominya. Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang bikin satu negara itu bisa kaya raya, sementara negara lain kok kayaknya gitu-gitu aja? Nah, sering banget jawabannya itu ada di satu proses fundamental ini, yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya ekonomi agraris. Ya, sawah, ladang, yang sangat bergantung sama alam dan tenaga manusia. Di sisi lain, ada ekonomi industri, yang mesin jadi rajanya, efisiensi jadi kunci, dan semua diproduksi massal. Nah, pergeseran dari kiri ke kanan inilah yang kita sebut industrialisasi. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Kita mulai dari bagian pertama, apa sih sebetulnya arti dari transformasi besar dari sawah ke pabrik ini? Jadi, industrialisasi itu apa sih? Gampangnya, ini adalah proses perubahan struktur ekonomi secara masif. Orang-orang pindah kerja dari ladang ke pabrik, teknologi mulai megang peranan penting, dan barang-barang diproduksi dalam jumlah besar. Poin pentingnya, ini bukan cuma soal bangun gedung pabrik, tapi mengubah total cara kerja ekonomi sebuah negara. Para ahli ekonomi punya beberapa pandangan soal ini. Misalnya nih, teori klasik dari Adam Smith. Dia bilang kuncinya itu spesialisasi. Bayangin pabrik sepatu, ada yang tugasnya motong kulit doang, ada yang jahit doang, ada yang masang sol doang. Hasilnya, sepatu yang jadi bisa berkali-kali lipat. Terus ada juga teori struktural, yang bilang kalau tenaga kerja pindah dari sektor pertanian yang produktivitasnya rendah ke industri yang tinggi, ya otomatis output ekonomi nasional langsung naik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Kenapa sih proses ini penting banget sampai-sampai disebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi? Nah, ini yang seru. Keempat hal ini tuh saling berkaitan, kayak siklus yang positif banget. Jadi industrialisasi itu bikin produktivitas meroket. Karena produktif, pabrik butuh lebih banyak orang, artinya tercipta lapangan kerja baru. Banyak yang kerja, pendapatan nasional atau PDB negara jadi naik. Nah, biar nggak kalah saing, industri kan harus terus-terusan berinovasi, yang akhirnya mendorong kemajuan teknologi. Keren kan? Muter terus, jadi makin maju. Tentunya, perjalanan ini nggak terjadi dalam semalam. Ada tahap-tahapnya, ada strategi yang bisa dipilih. Yuk kita lihat gimana biasanya sebuah negara menempuh jalan ini. Umumnya, negara itu bakal melewati 4 fase. Mulai dari tahap awal, di mana pertanian masih jadi andalan. Terus, masuk ke tahap transisi, pas industri mulai tumbuh dan orang-orang mulai pindah ke kota. Lanjut lagi ke tahap industrialisasi lanjut, di mana industri udah jadi tulang punggung ekonomi. Dan terakhir, tahap post-industrial, di mana sektor jasa dan ekonomi digital yang lebih dominan. Buat bisa maju, negara biasanya milih satu dari 2 strategi utama. Pertama, substitusi impor atau gampangnya strategi jago kandang. Fokusnya adalah bikin sendiri barang-barang yang tadinya diimpor. Kedua, orientasi ekspor atau strategi main global. Ini fokusnya bikin barang buat dijual ke seluruh dunia. Sejarah nunjukin, negara kayak Korea Selatan dan Taiwan itu sukses luar biasa pakai strategi kedua. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk jadi super kompetitif dan inovatif di pasar dunia. Tapi, namanya juga perubahan besar. Proses ini tuh kayak medali, selalu punya 2 sisi. Nggak selamanya mulus, ada harga yang harus dibayar. Coba, kita lihat sisi terang dan gelapnya. Sisi positifnya? Wah, ini jelas banget dan dampaknya besar. Ekonomi tumbuh kencang, masyarakat jadi lebih modern, kita bisa dapat transfer teknologi dari negara maju, dan pastinya nilai ekspor kita meningkat yang bikin ekonomi nasional makin kuat. Nah, di sisi lain, muncul tantangan yang nggak main-main. Industri itu seringnya numpuk di kota-kota besar, akhirnya desa jadi makin ketinggalan. Orang berbondong-bondong ke kota tanpa persiapan bisa memunculkan pemukiman kumuh. Dan yang paling sering kita rasakan, kerusakan lingkungan karena polusi. Itu belum lagi soal otomatisasi di pabrik modern yang bisa bikin banyak pekerjaan manusia hilang. Oke, setelah kita bahas semua konsepnya, sekarang mari kita tarik ke konteks yang paling dekat sama kita. Gimana sih masa depan industri di Indonesia? Indonesia ini sekarang ada di persimpangan jalan yang menarik banget. Tantangannya ada dan nyata, infrastruktur belum rata, adopsi teknologi masih terbatas, dan kualitas SDM kita masih jadi PR besar. Tapi, di sisi lain peluangnya juga raksasa. Kita punya bonus demografi, potensi ekonomi digital yang luar biasa, dan kekayaan sumber daya alam yang kalau kita olah sendiri lewat hilirisasi, nilainya bisa berkali-kali lipat. Terus, gimana caranya biar peluang tadi nggak cuma jadi mimpi? Ada 3 hal yang jadi prioritas. Pertama, perkuat SDM lewat pendidikan dan pelatihan yang relevan. Kedua,
gaspol digitalisasi industri, atau yang kita kenal sebagai Industri 4.0. Dan ketiga, jalankan kebijakan hilirisasi secara konsisten, biar kita nggak cuma jual bahan mentah terus. Nah, ini dia kesimpulan paling pentingnya. Model industrialisasi zaman dulu yang cuma ngejar pertumbuhan tanpa peduli dampak sosial dan lingkungan, itu udah nggak relevan lagi. Kedepannya, industrialisasi itu wajib hukumnya jadi inklusif, artinya semua orang harus merasakan manfaatnya. Berkelanjutan, artinya harus ramah lingkungan, dan pastinya berbasis teknologi, biar kita bisa bersaing di level global. Ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua potensi dan tantangan yang kita punya, kira-kira langkah konkret apa ya yang harus kita ambil untuk membangun industri yang nggak cuma canggih, tapi juga adil dan ramah lingkungan untuk masa depan kita semua? Terima kasih.